Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Saudaraku seiman, seakidah dan seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keraksaan itu adalah bagian dari sejarah yang indah dalam hidup saya, ya. Masya Allah. Saya kalau keraksaan mesti ingat yang sering undang saya dulu, Ustaz Soeharyanto. Ya Allah, Alhamdulillah. Tak tahu saya mesti terus ya. Apa luar biasa itu. Mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah dan beliau menunggu kita di surga semuanya, insya Allah. Ya. Teman-teman semuanya, acara kita memang biasa, ya, rutin. Nah, bagi orang beriman seperti kita, kata-kata amal biasa dan rutin itu semakin menyenangkan kita. Jangan sampai ke sebelah, membosankan, jangan. Itu godaan setan, pasti itu. Karena amal biasa dan rutin, itu insya Allah akan membuat Allah memberikan cintanya kepada kita. Kan gitu kan? Innallaha yuhibbul amala dawamahu wa in qalla. Allah itu memberi cinta, yuhibbul. Suka dengan orang yang selalu dawam amalnya. Meskipun kecil. Nah, cara kita besar-besar semua ini. Kalau Anda ingin tahu nggak, amalan kecil itu apa contohnya? Rasulullah memberi contoh. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan meremehkan perbuatan kecil, ya, kebaikan sekecil apapun meskipun engkau ceria di hadapan saudaramu. Itu contoh amal kecil. Nggak usah bergerak, cuma menggerakkan bibir saja, coba. Nah, itu amal kecil. Ini amal kita besar ini. Melewati melewati jarak, waktu, pengorbanan, ini. Senyum juga iya. Besar amal kita ini, ya. Jadi walaupun biasa dan rutin itu menyenangkan kita karena Allah memberi kita cinta. Rasakan cinta Allah kepada kita semuanya. Dan yang penting lagi, ternyata amal kita yang berjamaah seperti ini penyelamatan yang luar biasa di akhirat, ya kan? Kata baginda Rasulullah SAW, tidak ada kelompok orang yang keras keinginannya kecuali kelompok orang yang senantiasa sering berkumpul di dunia dalam kebaikan. Nanti ternyata kita yang suka berkumpul dalam kebaikan ini ngumpul di surga, reuni di surga, insya Allah. Makanya saya senang diundang reuni dengan banyak teman, masya Allah. Bahkan banyak teman yang nolong saya nanti. Ya Allah, alhamdulillah. Binikmatihi tatimus sholihat. Ketika kita berkumpul di surga itu, kurang banyak yang tidak ada di sini di surga. Ini teman ini ingat temannya. Hadisnya sahih itu kan. Coba noleh ke neraka, ya Allah, itu teman kita di neraka. Ada yang sudah terbakar sampai mata kakinya, ada sampai lututnya, ada sampai dadanya. Ayo kita matur sama Allah. Semuanya kelompoknya matur sama Allah. Ya Allah, kok bisa teman kami di neraka? Ya, kalau dalam teksnya mengatakan yusalluna ma'an. Ya, kami sholat bersama. Nah, sering salat berjamaah, ya kan? Pasti kita kalau ada acara kan salat jamaah baru berpisah. Ya sumuna ma'an. Kami juga berpuasa. Nah, ini iftar jama'i, ya kan? Sering iftar kan gitu kan? Bahkan membagi takjil kan itu programnya. Ya Allah, bahkan ya hajjuna ma'an. Bahkan kami hajinya sambil bareng saking kuatnya gitu loh kan? Kami pengen mengangkat dia, boleh nggak? Angkat temanmu, coba. Diangkat.
Banyak begitu, sudah habis ya Rasul. Ya Allah yang sudah kami kenal. Jadi nanti kalau saya ditakdirkan ada lihat di surga, tolong lihat di manakah. Bantu saya, siap bantu saya semua? Ya Allah. Ini bukan amalan kecil, akhi, amalan besar. Karena itu teman-teman jangan dibiarkan tidak hadir, ingatkan. Ayo cepat, amal besar nih. Nah, saling mengingatkan. Kita ini nggak akan kuat tanpa bersama, akhi. Saya ini tidak akan seperti ini kalau bukan karena Anda juga, ya kan? Makanya kita saling menguatkan, ya, saling menguatkan semuanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saking pentingnya pakai amr. Kamu tuh wajib saling tolong-menolong. Kalau ingin jadi orang takwa dan orang yang suka berbuat kebaikan, wajib saling tolong-menolong, akhi. Ya Allah. Dan kita yakin kalau itu majelis taklim, ya, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah memudahkan kita, insya Allah kalau kita istiqomah. Nah ini pentingnya nih. Kenapa harus hadir? Ya, yaitu karena orang yang tekun mengikuti taklim Quran sampai meninggal dunia, sebagaimana Rasulullah selesai mengajari Quran karena beliau wafat, harus selesai, ya kan? Maka dimudahkan jalan kita menuju surga. Makanya semangatnya pemburu surga. Nih, hampir lupa nih sering ya. Semangat kita itu, akhi. Semangatnya pemburu surga. Ya Allah, harus diingatkan. Nah, ini saya live TikTok nih. Boleh dibuka Jun Pancor TikToknya. Di-share ke keluarga di Jakarta bisa. Bahkan di luar negeri juga bisa alamatnya. Buka Jun Pancor dan di-share alamatnya. Atau anak kita yang kita sayang di luar pulau. Nih, ayah, ibu, umi lagi sedang ikut tari Ramadan. Mereka, nah gitu. Silakan dibuka ya. Jangan lupa follow ya. Jun Pancor TikTok ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Bowo ya. Di bawah. Ya silakan ya. Di follow dan di share alamatnya. Oke. Nah, apalagi teman-teman semuanya, kita ingin mempertahankan kebaikan, keindahan, kebahagiaan hidup kita. Ramadan saatnya teman-teman. Tolong ya. Ini Ramadan saatnya teman-teman. Ya, dan ternyata bulan yang paling indah itu ya bulan Ramadan. Serius. Ini hadis yang sering kita dengar kan? Ya Allah, idza dakhala Ramadan, ya, kalau masuk Ramadan, satu Ramadan malam maghrib itu ada kejadian yang spektakuler dan hanya terjadi di bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah. Langsung itu terbuka pintu-pintu jannah. Langsung Allah mempertontonkan isinya jannah. Tuh, diperlihatkan semuanya teman-teman. Iya teman-teman. Nah, info ini penting. Tapi kan nggak melihat Pak Ustadz. Loh, kita yakin adanya jannah yang gaib seperti adanya kita. Jadi beriman kepada yang gaib itu adalah yakin adanya yang gaib seperti kita yakin adanya benda yang kita pegang ini. Makanya kita pernah dulu membahas melihat surga di depan mata. Ya itu maksudnya. Karena itu kalau Anda melihat istri Anda indah, cantik, ya Allah istriku nanti di jannah. Itu hubungannya teman. Yang punya mobil, lihat tuh mobilnya, perhatikan tuh mobil. Ya Allah, mobilku di surga gimana ya Allah. Jadi menikmati dunia membuat kita rakus kepada akhirat. Jangan seperti nang sebelah, rakus dunia lupa akhirat. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi kita menikmati apa saja itu dalam rangka mengingat surga. Karena seluruh benda-benda di jannah sama namanya dengan yang di dunia. Tapi nikmatnya nggak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, bahkan tidak bisa dihayalkan oleh hati manusia. Subhanallah. Itu dipertunjukkan oleh Allah selama bulan Ramadan. Begitu kita masuk satu Ramadan, ya Allah, tolong hadirkan hadis ini. Ya Allah, indah banget. Jadi langsung mensibogoh, ya, mensibogoh, memformat diri kita menjadi indah penampilannya, masya Allah.
Padahal belum gajian nih. Oh, luar biasa, belum gajian, ya kan? Misalnya begitu. Nggak peduli. Ini menguatkan hidup kita, iman kepada akhirat. Nah, jadi jemaah sekalian, Anda harus kemudian mulai tadabur ayat-ayat tentang jannah, ya. Baca hadis-hadis tentang jannah, itu tolong, itu diperdalam setelah ini. Biar kita seperti itu. Bahkan saking indahnya jannah Ramadan, nggak boleh ada neraka terlihat, ditutup rapat itu neraka. Bahkan setan-setannya dibelah. Dan semua keindahan ini, teman-teman semuanya, semua keindahan ini semuanya berakar dan bermuara pada Al-Quran, ya kan? Kok bisa? Iya, karena kalau Anda sekarang praktikkan yang bawa mushaf, yang bawa mushaf, praktikkan. Kalau Anda buka dengan sembarang, dengan mata tertutup, Anda lihat di sebelah halaman kanan atau kiri, bisa dua-duanya atau satu di antaranya, pasti ada info tentang akhirat. Ingat itu. Jadi kalau kita ingin jumlah info tentang akhirat itu mendominasi Al-Quran. Meskipun masalah cerita tentang Nabi masa lalu, pasti ada info tentang akhiratnya, tentang nerakanya, tentang surganya, tentang ketika dihisab, dihitung amalnya, itu ada di hampir di setiap halaman Al-Quran. Benar-benar kita diformat oleh Allah untuk hidup dan kuat melangkah dengan kekuatan iman kepada akhirat. Termasuk sekarang ini, bukan sekarang, nanti Ramadan itu Allah tunjukkan jannah itu. Mungkin begitu ya. Nah, dan inilah amalan dan pengaruh utamaan program di jamaah kita, ya, Al-Quran. Sampai kali ini ada musabaqah Al-Quran kan? Nah, ada musabaqah Al-Quran dari daerah, wilayah sampai nanti pusat. Wah, insyaallah. Silakan nanti infonya dari yang berwenang, ya. Dan bayangkan ya, Jibril itu rutin liqah dengan Rasulullah hanya di bulan Ramadan. Dan program utamanya satu. Nah, program utamanya satu. Nah, yang dipersiapkan ya. Program utamanya satu, ya. Program utama satu yaitu fayudarisuhul Quran. Nah, jadi Jibril bertadarus dengan Rasulullah, ya, Al-Quran. Bayangkan coba. Cuma di bulan Ramadan setiap malam Jibril bertemu Rasulullah hanya untuk tadarus Al-Quran. Ini amalan yang luar biasa sepanjang bulan Ramadan. Karena itu teman-teman, kita fokus ya, yang lain tetap ya. Kita sodako, kita taraweh, ya iya, pasti ya. Tapi tolong fokuskan bahwa benar-benar kita ini, istilah kalau sekarang tawaduknya, kita ingin meraih kembali kekuatan Al-Quran, energi dari Al-Quran itu. Ini Quran itu punya kekuatan kan? Nah, ada pertanyaan lagi kan? Jangankan orang beriman, jangankan Rasulullah menyampaikannya. Ini loh, Gladstone, Perdana Menteri zaman Raja Victoria. Saya tidak tahu setelah itu dia masuk Islam atau tidak. Ya, sebagai Perdana Menteri dia juga belajar sejarah perkembangan kaum muslimin. Dibaca, titik kesimpulannya benar. Gladstone. Kalau nggak salah, dia ini sampai bawa mushaf Al-Quran di hadapan para menterinya. Ya.
Teman-teman, kan gitu di sini ya. Selama ada Al-Quran di dunia timur, mustahil Eropa tenang menghadapinya, ya, dan bisa menaklukkannya. Mustahil. Dan sekarang contoh konkretnya adalah Hamas. Jadi kenapa penduduk sekitar Palestina tidak membantu negara-negaranya membantu Hamas di sana perjuangan di Gaza? Kenapa? Karena rakyatnya takut pada pemimpinnya. Karena pemimpin itu takut pada Amerika. Sementara Amerika takut kepada Israel. Israel takut sama Hamas. Dan Hamas takutnya kepada Allah. Itu Al-Quran yang menjaga itu, kekuatan itu. Dan ini fakta, teman-teman semua. Dan fakta juga, ya, baru kali ini berbondong-bondongnya orang masuk Islam, ya, karena takjub dengan penampilan perjuangan saudara kita di Gaza. Dan mereka paham Al-Quran yang mengajari mereka teguh untuk membela kehormatannya. Ya kebetulan lah lihat TikTok itu my friend gitu ya, orang non muslim, my friend katanya. Saya ingin buktikan ini katanya. Saya ingin buktikan ini benar nggak Quran ini luar biasa sampai saudara di Gaza seperti itu kata dia. Dia buka acak. Serius lah teman-teman, ketemu itu. Saya ikuti. Benar-benar menyentuh hati saya. Itu. Ya Allah ya Rabbi Karim, banyak yang berbondong-bondong Islam gara-gara kekuatan Al-Quran sedang berbicara sekarang. Nah, Ramadan Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran lagi. Istimewa teman-teman semua. Tetap semangatnya surga. Itu bisa kita rasakan teman-teman ketika Rasulullah mengukur dan menyatakan satu bangsa, satu kelompok, ya, itu bisa mulia dan hina. Ukurannya satu tok, nggak ada bla 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 bla, ada kekuasaan, kekayaan, ketenaran, fisik apa, tidak ada. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Sungguh Allah senantiasa akan meningkatkan derajat, mengangkat derajat, ya, dengan Dengan kitab ini, aqwaman. Kita bihadal kitab. Coba. Jadi saya, teman-teman semua, saudaraku semuanya akan naik derajatnya. Hubungannya dengan Al-Quran gimana? Itu aja hubungan pertanyaannya. Wa yada'u bihi akharin, dan Allah menghinakan kelompok lain juga bihi, karena Quran tok standarnya. Ya Rahmanir-Rahim. Jadi Gladstone sudah memahami bahwa kekuatan dari kaum muslimin ini adalah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran kekuatannya bisa merubah jazirah Arab yang asalnya hidupnya istilahnya tidak ada di peta. Itu jazirah Arab nggak ada di peta. Artinya imperialisme aja tidak mau menoleh jazirah Arab, nggak noleh apalagi jajah. Apa yang dijajah? Batu-batu, gunung-gunung, pasir, apalagi penduduk yang nomaden, dikit-dikit gontok-gontokan, perang. Ngapain? Nyari mati di sana. Nah, mendingan ke Indonesia, ya kan? Ramah penduduknya, gampang dibodohi, gampang dibohongi sampai sekarang. Dan begitu, kecuali yang di depan saya enggak. Kan begitu teman-teman semuanya. Itu fakta teman-teman. Gimana itu ya? Nggak sebanyak bayangkan. Jadi calon mantu, kalau seorang ayah atau ibu mencari mantu buat anaknya, syarat pertamanya apa? Yang suka menang berkelahi. Oh, gimana coba? Ya Allah, gambaran hidup seperti itu gimana coba? Yang suka berkelahi itu paling pertama itu laku keras ya teman-teman ya. Karena untuk keselamatan mereka. Masih ingat gak di zamannya Rasulullah ketika meletakkan Hajar Aswad? Masih ingat kan? Ya kan? Ketika Ka'bah direnovasi, diperbagus, sekarang Hajar Aswad akan ditempatkan di tempatnya.
Mereka rebutan. Oh, saya yang kelompok kami yang berhak. Oh, kami. Ayo kita perang dulu. Nah, yang menang baru ngangkat Hajar Aswad. Bayangkan coba solusi. Siapa yang angkat Hajar Aswad harus kelahi dulu. Akhirnya ada yang berpendapat, jangan. Ini aja dah. Besok siapa yang pertama kali datang ke mana Ka'bah ini, itu yang akan mengangkatnya. Ternyata Rasulullah, ya Muhammad SAW yang datang pertama kali, ya si jujur di si Al-Amin ya, Pak yang angkat begitu. Karena Rasulullah tahu bagaimana sebelumnya kejadiannya, akhirnya dia nggak angkat sendiri kan? Sorbannya Rasulullah diletakkan, kemudian diangkat bersama oleh seluruh kabilah. Begitu sampai di tempatnya baru Rasulullah angkatnya dan harus sendiri. Waduh, bijak banget ya kan? Bayangkan sekadar ngangkat Hajar Aswad mau perang loh. Dan disitulah kita merasakan kekuatan Al-Quran yang bisa merubah mereka. Coba, Anda bisa bayangkan. Belum ada sejarah tentang kitab-kitab lain. Tanpa kita bukan merendahkan ya. Tidak sama sekali kita mengimaninya. Tapi Al-Quran punya sejarah bisa merubah peradaban yang sangat gelap. Gitu kan? Minaz zulumati ila nur. Itu Al-Quran akhi. Justru kata-kata teroris bagi orang-orang yang memegang Al-Quran itu terbantahkan. Justru Al-Quran itu memberantas teroris. Yang mereka saling menteror kan, saling mengancam, itu menjadi bersaudara. Itu gara-gara Al-Quran, ya kan? Katanya Al-Quran mengkebiri hak wanita. Loh, justru yang menyelamatkan wanita adalah Al-Quran. Mereka diperjualbelikan anaknya, bahkan ada yang dikubur hidup, termasuk calon penghuni surga yang Rasulullah jamin. Umar bin Khattab pernah mengubur anaknya hidup. Tidak bisa bayangkan. Diselamatkan oleh Al-Quran. Kekuatan dahsyat dari Al-Quranul Karim. Teman-teman semuanya, pernah orang kafir Mekah itu meminta Rasulullah membuktikan kebenaran ya Al-Quran. Ketemu lagi, Insya Allah ya. Muhammad, tunjukkan kekuatan di luar nalar kami yang membuktikan Quranmu ini benar. Kan gitu ya. Apa jawaban Allah dengan turunnya ayat ini? Masya Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab. Jawabannya itu. Loh, apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran? Jadi apa? Kalau minta kekuatan di luar nalar, itu Al-Quran punya kekuatan. Maksudnya begitu teman-teman. Awalam yakfihim, tidak cukup bagi mereka Al-Quran. Makanya kan Al-Quran ada mukjizat. Kan begitu teman-teman semuanya. Bahkan Allah kemudian tandaskan ini ya teman-teman semua. Yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka, inna fi dzalik, sungguh pada kitab itu la rahmah, benar-benar mengandung kekuatan yang benar, yang disebut rahmat, kekuatan la rahmah, benar-benar fi di dalam Quran itu, di setiap ayatnya, katanya, kalimatnya itu di dalamnya mengandung kekuatan dahsyat, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzikra, dan peringatan liqaumi yu'minun. Ya. Sebelum saya bahas zikra, rahmat, zikra itu menurut Ibnu Abbas adalah kekuatan yang memuliakan kamu, membuat kamu mulia dengan kekuatan Al-Quran. Ya. Nah, rahmat, ingat teman-teman, rahmat ya. Apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita inginkan, itu kan kita dapat karena rahmat Allah. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengatakan, aku masuk surga karena rahmat Allah. Mau masuk surga harus bersama Al-Quran. Mau mendapatkan
cita-cita dalam hidup Anda dengan mudah bersama Al-Quran. Mau bahagia dengan rahmat Allah bersama Al-Quran. Mau menang bersama rahmat Allah Al-Quran. Mau apa saja, mau berdoa Anda terkabulkan melalui wasilah Al-Quran. Apa saja yang Anda inginkan melalui Al-Quran, karena la rahmah. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi Karim. Makanya inilah kenapa para sahabat dan dipimpin Rasulullah terkenal menjadi generasi Quran yang berjalan. Jadi hidupnya ya bersama Al-Quran, karena keyakinan bahwa bersama Al-Quran semuanya akan didapatkan. Ya Rahman ya Rahim. Surah Ankabut ya, ayat 51. Ada lagi ini yang membuktikan dan membuat kita semakin butuh, butuh untuk mesra dengan Al-Quran. Nggak lagi berat kalau diundang nggak berat lagi kalau ada liko, karena kita membahas Al-Quran kan. Wah, ada Al-Quran dibahas oleh Ustadz ini, oleh teman ini, misalnya ya, oleh nakib kita dan sebagainya, ya, termasuk diundang tarhib dan seterusnya. Kenapa? Ada Al-Quran di sana. Kita terikat dan terkait kuat dengan Al-Quran. Apalagi semangatnya Allah surga. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Ini jawaban dari Allah yang mereka minta lagi. Ya Muhammad, kalau kamu benar, tolong geser gunung-gunung di sekitar Mekah, agar tadi punya lahan untuk bercocok tanam. Ini sempit nih. Wah, kekuatan apa yang dipakai itu? Pasti dahsyat banget kan begitu ya. Oh, yang kedua, tolong jarak Syam dan Yaman diperpendek, potong di bumi. Wah, bayangkan tuh. Ya, yang ketiga, nenek moyang kami yang sudah mati bisa ngomong, yang mengatakan bahwa kamu ini benar. Allah jawab dengan Al-Quran juga. Walau anna, jikalau sungguh ada Qur'anan, sesuatu yang dibaca. Ingat ya, pelan-pelan ya. Surat bihil jibal, yang efeknya membuat gunung-gunung bisa bergerak bergeser seperti permohonannya. Okut diadduhil ard, atau bumi terpotong sehingga dua jarak kota bisa terjadi ya. Okul lima bihil mauta, atau yang membuat orang mati bisa kullima, bisa bicara. Itulah Al-Quran. Ini jawabannya. Kekuatan dahsyat itu ada pada Al-Quran. Menggeser gunung bisa dengan membaca Al-Quran. Memotong jarak pendeknya bisa dengan Al-Quran. Tapi pasti manfaat, ya kan? Jadi sehingga nanti walaupun sempit tanahnya bisa barokah. Kalau geser gunung digeser, ya bahaya ini semua. Artinya tetap keberkahan bersama Al-Quran. Ya. Loh, Allah kemudian menandaskan, jangankan masalah itu, balillahil amru jami'ah. Bahkan seluruh urusan hidup ini Allah yang menentukannya. Termasuk ketika Al-Quran punya kekuatan tadi. Allah sudah mengaturnya. Subhanallah. Teman-teman semua, untuk info yang luar biasa ini ada di surah Ar-Ra'd ayat 31. Ini nomor cantik ya teman-teman ya. Surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayatnya dibalik 31. Nah, itu ternyata tentang sesuatu yang sangat penting yang membuat kita rugi kalau tidak tilawah, tidak tadabbur, tidak tahfidz, tidak tatbik, tidak tabrik Al-Quran. Rugi kita. Karena seluruh hidup ini ditentukan eksisnya, baiknya, bagusnya hanya karena Al-Quranul Karim. Masya Allah. Entar lagi Ramadan, senang kita ini, Syahrul Quran, ya kan? Senang kita begitu teman-teman ya. Bahagia nyambut Ramadan, ya kan? Begitu. Nah, ada lagi ayat yang dengan cara yang bukan lebih lagi. Dengan cara lain Allah menunjukkan kekuatan Al-Quran. Kita akan
begini, masya Allah, pasti akan mantuk-mantuk. Begini, ya di surah Al-Waqiah ayat 75. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah sendiri bersumpah dengan garis edarnya bintang-bintang. Ya. Ingat kalau Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya berarti kalau diperhatikan itu menjadi penting dinanya. Wal asri, ya kan, demi waktu. Perhatikan waktu, kenapa? Penting tuh waktu. Kan begitu. Wadduha, waktu duha penting. Wal asri dan seterusnya tadi ya. Nah, ini Allah bersumpah dengan garis edarnya bintang-bintang. Ini kalau kita renungkan, pasti kita akan begini. Coba, bagaimana coba? Bintang-bintang seluruh alam raya ini, masya Allah, semuanya berotasi dan berevolusi. Allah, mungkinkah terjadi itu kalau bukan ada energi di dalamnya yang membuat dia terus berputar? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz. Sudah berapa lama mereka berputar? Ya Allah, nggak pernah istirahat, konstan perputarannya. Ya kan? Kalau dia mulai lamban, bahaya ini teman-teman. Bahaya teman-teman. Ya Allah, berapa jumlah bintang-bintang itu? Nah, jadi kalau kita semakin pelajari bintang alam ini, kita akan subhanallah, subhan, ya Allah, jumlahnya sekian banyak. Punya garis edar. Kalau tabrakan satu gimana? Ya Allah. Nah, menurut yang saya baca, ya, para ilmuwan mengatakan kalau kita di malam gelap menengadah ke langit, kita akan melihat bintang besar yang tidak berkedip. Nah, ada kan? Ada yang bintangnya besar tapi kelap-kelip karena jauh sekali. Ini yang nggak berkedip ini dekat nih. Ya, di antara nama bintang itu katanya Betelgeuse. Apa? Betelgeuse. Ya, menurut yang kita baca ini kan. Anda ingin tahu besarnya bintang Betelgeuse dibanding matahari? Nah, ini saya lupa ukurannya, yang jelas pakai gambar aja begini. Jadi bumi dengan matahari ini, misalnya kita bandingkan ya, di sini bumi, di sini matahari. Kita zoom kecil, nah kita perkecil, biar gampang ya, gitu ya. Pada waktu tertentu bumi hilang, matahari sebesar bola. Bisa bayangkan besarnya bumi, matahari yang kita lihat seperti itu, dan dia punya kekuatan yang Allah berikan, punya energi. Dia menyala sekian lama. Coba gimana cara Allah ngatur nyalanya biar nggak padam? Mungkin aja listriknya sering padam, udah bayar rutin. Nah, bayangkan. Gitu ya teman-teman semua. Ya Rahman ya Rahim. Gimana coba benda sebesar itu menyala sekian lama teman-teman? Subhanallah. Tolong diingat itu teman-teman ya. Sekarang bandingkan matahari yang tadi, kalau kita bandingkan dengan bumi kita tadi, sebesar bola kalau bumi sudah hilang, dengan Betelgeuse. Di sini matahari kiri ya, yang kanan Betelgeuse. Sama, di jauh kecil. Nah, pada waktu tertentu dia menghilang. Ya, tapi si Betelgeuse sebesar bola. Dan menurut ilmuwan, Anda mau ke sana Betelgeuse, monggo. 1 tahun perjalanan, ya. 1 tahun perjalanan, dan kecepatannya cahaya. Itu yang terlihat. Gimana yang nggak terlihat, akhi? Dan kita hubungkan dengan Ramadan. Surga yang Allah buka itu arduha, luasnya, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi Karim, Anda bisa bayangkan. Luasnya seluas alam langit dan bumi ini, ya Allah. Bumi kita segini banyaknya jadi rebutan, ya kan? Sampai kita serakah, kecil. Ya Allah, sementara surga yang nunggu kita ini, yang dibuka oleh Allah sepanjang Ramadan itu, arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi ini, ya Allah. Subhanallah. Dan kita tidak akan pernah kuat imannya memburu surga kalau kita jauh dari Al-Quran. Karena hanya Quran yang wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, sudah jelas, akhi.
Iman yang menyelamatkan kita ini akan kokoh, kukuh, kuat kalau kita dekat dengan Al-Quran. Dan Ramadan saatnya kita ngeces sekuat-kuatnya. Sampai apa tadi? Jibril setiap malam tadarus Al-Quran dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangatnya luar biasa. Anda boleh tidak agak keras, nanti bisa makan banyak nanti ini, ya kan? Iya, tenang. Saya sengaja begitu bilang saya makan banyak, ya kan? Baik, teman-teman. Ya. Subhanallah, teman-teman. Belum selesai ya. Jadi kalau kita pertama tadi, kalau Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya, kita harus perhatikan makhluknya. Kita tadabbur makhluknya, kita teliti. Pasti akan menyentuh iman kita dan semakin merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, ketika Allah bersumpah itu, Allah menghantarkan ayat berikutnya sebenarnya. Bukan benda yang disebut, bukan itu. Walaupun itu juga iya, tapi yang poin fokusnya adalah menghantarkan kehebatannya ayat berikutnya, isi ayat berikutnya. Tapi sebelumnya, maaf, baru saya temukan ayat yang Allah meminta kita memperhatikan sumpah itu. Coba baca ayat-ayat lain, ketemu nggak? Ayat yang berikutnya itu mempertegas sumpah sebelumnya. Belum pernah saya baca, kecuali ayat ini. Tentang apa? Kita lihat. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Coba. Allah mempertegas sumpah di awal. Sungguh loh, benar-benar sumpahku itu, ya, kalau kamu pelajari, 'adzim, itu ada hal besar yang kamu rasakan. Bukan kabir ya. Apa bedanya kabir sama azim? Nah, saya ingat guru saya ngajar di pesantren dulu. Azim juga artinya besar, kabir juga artinya besar. Kata guru saya itu begini, azim itu kakeknya kabir. Nah, paham ya? Jadi tinggi sekali itu azim. Ya Allah, azim. Jadi kalau kita belajar tentang sumpah ini, keagungan, kebesaran Anda rasakan itu. Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, baru kali ini Allah meminta kita memperhatikan sumpah ini. Dan apa yang disampaikan Allah setelah sumpah? Innahu laqur'anun karim. Jadi tentang seluruh bintang-bintang ini penting kan? Kekuatan energi yang Allah berikan kepada seluruh bintang-bintang di alam raya ini penting kan? Betul? Tapi lebih penting ayat berikutnya, yaitu Quran lebih penting dari semuanya. Halo? Subhanallah. Innahu, sungguh loh, lah, benar-benar Quran itu karim. Jadi, maaf ya, seandainya orang merasa mulia karena dia penguasa Indonesia, nggak ada apa-apanya dibanding kita bersama Al-Quran. Itu penting, tolong diingat. Ini dia penguasa dunia, nggak ada apa-apanya kalau dia merasa mulia gara-gara itu. Tapi kita bersama Quran jauh lebih mulia dari itu. Bahkan merasa mulia karena menguasai sekian bintang semuanya, nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan la Qur'anun karim. Masya Allah, tolong rasakan teman-teman. Surah Al-Waqiah ayat 75, 76, 77. Subhanallah, tolong endapkan ini teman-teman. Sudah lama kita melepaskan kekuatan Quran ini teman-teman. Kadang-kadang sekedar baca aja, ya Allah, godaannya tuh besar teman-teman. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya pantas hidup kita ini sering terombang-ambing. Pasti jawabannya pasti jauh dari Al-Quran. Iya teman-teman, tolong perhatikan baik-baik. Berkurang saja bacaan kita ada masalah. Apalagi nggak mau tadabbur. Termasuk ketika seringkali di UPA atau halaqah itu disiapkan materinya dengan bagus, nggak ada lagi ya, apalagi itu teman-teman. Ya Allah ya Rabbi Karim. Astagfirullahaladzim. Gimana teman-teman? Jadi kalau alam raya ini eksis, ya kan?
seluruh bintang-bintang eksis tidak bertabrakan, matahari terus menyala, Allah beri energi kekuatan padanya. Betul? Betul. Maka apakah hidup kita perlu kekuatan? Sama. Dan Allah beri kekuatan hidup untuk kita dititipkan pada Al-Quran. Nggak ada lain. Ingat lo ya, gitu caranya. Jadi kalau orang jadi Al-Quran, dia mayat bergentayangan, nggak punya kehidupan. Serius teman-teman, serius ini. Ya Allah, jadi pantas berbagai masalah akan terjadi kalau kita jauh dari Al-Quran. Dan saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya, membuktikan kedahsyatan kekuatan Al-Quran. Dan beliau sudah mengatakan, mustahil dunia timur dikuasai oleh Eropa selama ada Al-Quran di dunia timur. Maksudnya apa? Mau senjata nuklir katanya intel tercanggih di dunia, nggak ada apa-apanya dengan kekuatan yang diberikan oleh Al-Quran Karim. Dan terbukti sekarang kita lihat. Maka saking bersyukurnya kita jangan pernah berhenti untuk sedekah rela untuk mereka, saudara kita. Karena kita bersama mereka. Saudara kita di Palestina. Masya Allah. Dan saat yang luar biasa itu datang, ya, Syahrul Quran, ya, Ramadan, menyenangkan sekali ya. Mudah-mudahan kita semuanya berusia sampai Ramadan, ya, dan bisa menikmatinya dengan sebagus-bagusnya. Dan ini Ramadan terbaik kita, insya Allah. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan kekuatan Al-Quran? Itu yang paling penting lagi. Makanya Allah menyampaikan dengan cara yang sangat indah, ya, di surah Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhun min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepada Muhammad ruh atas perintah kami. Allah nggak mengatakan Quran, nggak mengatakan kitab, tapi ruh. Padahal maksudnya Quran. Artinya Quran bagi seorang mukmin itu ruh hidupnya. Itu teman-teman, jelas ya. Jadi Quran itu disebut ar-ruh karena memang dia fungsinya adalah kekuatan hidup, kekuatan untuk bisa hidup. Nggak ada lain teman-teman. Sementara hadis itu memperkuat kita ke arah sana. Begitu Rasulullah menerangkannya Al-Quran agar kita semakin terikat dengan ruh Al-Quran ini. Pas kan? Jelas. Ruh itu ada di luar jasad atau di dalam? Nah di situ teman-teman. Makanya kalau dibacakan ayat bertambah imanmu, di dalam sini yang bertambah. Jadi kalau kita ingin tahu dekatnya kita dengan Allah, satu jawabannya, bagaimana dekatnya kita dengan Al-Quran? Kalau ingin tahu bagaimana kita ingin memperjuangkan agama Allah, apakah kita memperjuangkan Al-Quran? Termasuk ya, membina dengan Al-Quran. Itu menjadi tolak ukur dalam pandangan Allah. Bagaimana dekatnya kita kepada Allah, teman-teman? Ya, tolong. Dakwah itu juga tolak ukur. Dakwah Quran, kita ini benar-benar nggak dekat sama Allah. Karena dengan Al-Quran kita jadikan wasilah untuk mendekat dengan Allah. Nggak ada yang lain. Ya Rahman ya Rahim. Dan Gaza Muhammad ditakuti oleh Israel karena mereka bersama Al-Quran. Istilahnya dakwah yang benar itu harus berisiko. Artinya dakwah kita yang benar membuat orang lain takut. Seperti orang Zionis takut kepada bagaimana penanaman dakwah Quran di teman-teman kita di Gaza. Ya Rahman ya Rahim. Ruh ya. Karena itulah teman-teman ya. Jadi kita tahu sekarang ya, beda antara mati dan hidup adalah ruh. Beda antara hidup mulia, ada mulia fata morgana, ya Quran bedanya. Ya. Karena Quran adalah ruh kita.
yang harus ada di dalam raga kita. Nah, ini teman-teman, akhirnya Rasulullah mengajar kita doa. Coba doanya langsung harus hafal sekarang, ya. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Quran ini penyejuk hatiku. Hati di mana? Di sono atau di sini? Sini. Quran ada di sini, bukan di sono. Ya. Wa nura sadri. Penerang dadaku. Dadaku di mana? Di dalam sini. Menerang dadaku. Wa jilaa husni. Pengusir kesedihanku. Subhanallah. Jadi Quran itulah yang mengusir kesengsaraan. Dengan kata lain, nggak ada bahagia tanpa Al-Quran. Nggak ada. Nggak mungkin bahagia bersama Al-Quran. Karena hanya Quran yang bisa mengusir, punya kekuatan, mengusir kesedihan. Wa dhahaba hammi, bahkan mengusir kegelisahan dan kegalauan. Anti galau. Quran. Coba doanya. Coba saya beri waktu 1 menit. Langsung saya beralih. Siapa yang hafal duluan tolong. Wah, ini untuk semangat. Hari ini kita benar-benar udah Al-Quran itu ruh kita. Kalau mau doa pelan-pelan aja. Anta ja'ala ya Qur'ana rabi'a qalbi. Anta ja'ala Qur'ana rabi'a qalbi. Diulang-ulang. Anta ja'ala Qur'ana rabi'a qalbi. Wah, dapat. Wa nura sadri, wa nura sadri, sambung dari awal. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, wa nura sadri. Diulang lagi. Nah, tambah lagi wa jilaa husni, wa jilaa husni, wa jilaa husni. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa husni. Yang terakhir wa dhahaba hammi. Ya, coba langsung ini ya, selingan ini. Boleh sambil minum ya. Saya juga minum juga ya. Masya Allah. Nah, cukup. Masih ya, Masya Allah. Masya Allah. Saya hitung sampai 10. Slide-nya saya pindah. Mau coba? Bismillah. Ya, saya pelan-pelan lagi. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa husni wa dhahaba hammi. Semangat Rasulullah menjadikan Quran ada dalam hatinya, dalam jiwanya. Ya. 1, 2, 3. Nah, jangan coba. Siapa mau nyoba duluan? Silakan. Ya, monggo. Berdiri, biar kelihatan. Wah, ini dia. Ya, Max. Nah, biar kesannya beda nih. Max. Ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anta ja'alal Qur'ana qalbi. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa husni wa dhahaba hammi. Masya Allah, luar biasa. Yang putri ada mewakili. Oh, dua-duanya ya. Ya, berdiri dua-duanya berdiri dua-duanya. Serempak pelan-pelan. Iya. Ya, silakan. Serempak. Bareng-bareng. Saya hitung ya, pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa husni wa dhahaba hammi. Oke, terima kasih. Luar biasa. Sama mulai bareng-bareng. Mulai. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa husni wa dhahaba hammi. Masya Allah. Terus kita baca doa ini berarti kita bersemangat untuk terus jadikan Quran sebagai ruh hidup kita, kekuatan hidup kita semua, kekuatan dakwah dan perjuangan kita insya Allah. Masya Allah. Ada komentar Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang
Al-Quran sebagai ruh itu. Ini dia, teman-teman. Al-matarul ladzi yahyal ard. Kalau air itu, air hujan, al-matar itu menghidupkan bumi. Ya. Masya Allah. Syibhul Quran, begitulah Al-Quran. Bihi, dengannya, lihayatil qulubi bihi. Hati dihidupkan karenanya. Hati bisa hidup. Hati bisa hidup karenanya. Teman-teman jangan heran ya. Sampai orang kafir pun tidak paham Al-Quran. Itu pada ceritanya kan. Itu begitu dibacakan Quran. Maaf ya. Memang saya lihat di YouTube ini teman-teman, Anda ketik respon non Muslim mendengar Al-Quran. Itu teman-teman luar negeri yang di pinggir jalan itu loh. Listen nah gitu kan. Terus wajahnya kelap-kelip gitu ya. Langsung berpengaruh itu orang non Muslim. You know what? Apa ini tahu kamu nggak tahu, ini Quran. Nah dia berdakwah, panduannya orang-orang Muslim. Apa kesan Anda? Saya merasakan ini inspirasi terindah dalam hidup saya. Wow, ngomongnya serius Anda. Kalau Anda ingin lihat itu, bahkan ada yang saya lupa, ada seorang wanita penampilannya itu ya maaf ya agak hitam gitu. Ternyata bilang gini, wah saya jadi sadar. Saya ateis teman. Saya ateis anti agama. Tapi setelah mendengar yang tadi itu saya paham kalau orang perlu beragama. Wah luar biasa tadi. Subhanallah. Termasuk sekarang berbondong-bondongnya orang masuk Islam. Hidup hatinya. Dan ternyata teman-teman semuanya, kalau kita ingin menjadi generasi terbaik, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu kan Quran panduannya. Yang kita ajarkan Quran. Yang kita sampaikan Quran. Kalau bahasa hadisnya apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sudah jelas, akhi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang rajin belajar Quran. Nah, kalau sini rajin liqa. Ya kan? Dan dia juga meliqai juga. Dulu dia. Itu baru kadar luar biasa. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Sampai sekarang materinya sudah sempurna ya. Ya, materinya sudah tertulis dengan sempurna. Masya Allah. Tinggal bunyikan Pak. Alhamdulillah. Luar biasa, dipermudah kita masuk surga kan? Betul? Semangatnya. Umat terbaik karena dia menyampaikan ajaran Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Itu gambaran kekuatannya. Mungkin sebelum diteruskan ada yang ingin disampaikan dulu, ada yang tiba-tiba terinspirasi sesuatu, tolong sampaikan. Ya, kalau ada yang belum dipahami, ya boleh ditanyakan. Monggo. Wah, Samsul memang suka ngetes Ustaz gitu aja. Saya ngetes dia. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah, pengalaman dengan beliau. Baik, nggak apa-apa, Ustaz. Tentang tadabbur. Al-Quran itu sahabat dahulu punya seperti apa? Oh, Masya Allah. Apakah kemudian kita yang tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran, artinya kita cuma bisa baca sementara secara betul. arti, bahkan secara terjemah juga nggak bisa baca. Kemudian ada apa, misalkan ada konsep, misalkan ketika ada masalah tertentu, kemudian buka Al-Quran, nemu ayat itu, kemudian kita baca. Nah itu apakah bisa dijadikan sebagai tadabbur yang kita tidak ada ilmu di situ? Kita aja. Masya Allah. Walaqad yassarnal Quran fahal mim muddakir. Tidak ada syarat-syarat yang mempersulit, yang ada syarat-syarat yang bermudah. Walaqad yassarna, kami pakai dua huruf taukid lagi. Ya Allah, laqad, sungguh benar-benar kami sudah mudahkan Al-Quran. Tinggal siapa yang mau mempelajari.
Satu ya. Jadi satu itu. Yang kedua, Quran itu di hadapan orang paling bodoh. Nah ini biar paling bodoh sedunia nih bisa ngerti. Nah, tapi di hadapan orang paling jenius puas. Tahu bedanya kan? Ya puas. Saya contohkan, maaf ya. Misalnya jenengan kan sudah segini usianya, dites sama temennya, Mas 1 tambah 1 berapa? Kamu ngecek ya? Masa ditanya 1 tambah 1 berapa? Kan ngecek lo ya? Aku sudah begini ditanya gitu. 1 tambah 2. Alah kamu, gitu kan, kita ngeremehkan. Tapi Quran, orang paling bodoh paham, paling jenius tidak meremehkannya. Itu maksud saya kan? Subhanallah. Itulah diantara mukjizat Al-Quran. Nah, termasuk kekuatan yang luar biasa. Sudah banyak terjadi pendeta-pendeta yang cerdas-cerdas itu justru takluknya gara-gara Quran. Nggak pakai debat. Banyak kan, teman ya? Banyak. Termasuk yang saya tahu ya, itu udah Irena Handoko ya. Handoyo ya sudah, Handoko ini yang tahu ya, ya sudah Irina sudah pokoknya ya, Irina pokoknya ya, maaf maaf. Jadi teman-teman, beliau waktu dia jadi biarawati itu ditugasi pendeta baca Quran Irina dan cari ayat-ayat yang bisa disusupi. Itu mah kerjanya begitu kan mereka itu. Subhanallah. Dan maaf, nah Kak Samsul, Mbak Irina nggak bisa baca Quran. Nggak bisa ya? Kita bisa baca Quran nggak? Bisa baca Quran? Bisa. Ya, ingat ya, ingat. Untuk menjawab Kak Samsul ini. Kemudian, karena itu terjemahan dibuka dari, ya, gitu kan? Ketemunya Qul huwallahu ahad. Terjemahan juga. Katakan Tuhan itu satu. Oh, terus langsung masuk ke sini. Tuhan kok satu nih. Nah, gitu kan? Dibaca lagi lebih rinci kan? Ya, lam yalid walam. Sejak dia nggak bisa tidur malam itu. Bayangkan, cuma 1 ayat terjemahan, bukan ayat bahasa Arabnya. Masya Allah. Dia tanya tuh pastor ya apa ini? Saya lagi bergelut nih, malah bingung ini. Ya, bingung dia mulai gelut. Ini kok saya baca ini surah ini Al-Quran ini apa Tuhan itu satu kan 3 gitu. Gimana penjelasannya 3 itu gimana? Dia mempertanyakan 3 itu. Oh 3 itu misalnya kayak segitiga sama sisi. 1 ya di 1 segitiga tapi 3 sisi. Loh kalau orang doang segi 4 sama sih gimana? Boleh nggak? Wah, debat. Mulai meragukan Trinitas. Gara-gara Qul huwallahu dan akhirnya masuk Islam. Pembela Islam. Itu jawaban tadabbur. Nah, mungkin lebih jelasnya tadabbur itu maknanya adalah at-ta'ammulu ma fihi. Itu aja satu yang dari definisi ya, yaitu memperhatikan apa yang terkandung di dalamnya. Nah kalau orang memperhatikan kan bisa tergantung perhatiannya kan, bisa dapat 1, bisa dapat 2, bisa dapat 10. Loh, yang penting perhatikan. Nah kita akan tahu kandungannya kalau tahu artinya. Nah seperti orang-orang yang tadi Irina tadi membaca artinya dan dia mendapatkan pelajarannya, bahkan dapat hidayah dan dia menjadi orang muslim. Jadi 1 aja syaratnya. Perhatikan artinya. Itu aja. Ta'ammulu ma fihi, ya. Jadi enggak mesti harus kamu harus bahasa Arab dulu. Minimal tingkat aliyah, jangan, enggak ada syaratnya. Pokoknya lihat terjemahannya, selesai. Dia akan karena nanti, nah ini hadiah, maaf ya, bukan kita yang bekerja, Al-Quran yang bekerja. Tinggal apa yang kita mau tangkap, apa yang Anda cari, ya. Subhanallah, apapun yang Anda inginkan.
Makanya dia bisa menjadi syifa, ya kan? Nah, tadi kata Samsul tadi, ketemu ada masalah ayat, ya memang harus yang pas. Kita nggak sabar nih. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, seperti kita minum obat, jangan sekali lah, ya kan? Obat itu akan berefek kalau kita minum rutin, akhi. Makanya rutin tilawah, rutin tadabbur. Semakin rutin